Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat PD Santa Ana Menteng. Syukur kepada Allah kembali karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul lewat media online YouTube ini untuk bersama-sama mengucapkan syukur untuk segala kasih, anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita, di mana kita tahu hari-hari kehidupan kita boleh percaya perkenanan Tuhan, rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itulah yang menghidupi dan merahmati kita. Terutama di masa prapaskah ini, di mana kita membuka diri untuk rahmat pengampunan Tuhan lewat pertobatan kita sungguh mau mengarahkan perhatian kita kepada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap perkara kehidupan kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan doa kita, untuk mengalami rahmat hadirat Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan, dan terutama lewat kuat kuasa firman Tuhan, di mana kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan secara khusus di bulan Maret ini, PD Santa Ana Menteng diberkati Tuhan dengan hadirnya Uskup dari Keuskupan Bandung, yaitu Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, yang akan membagikan kabar sukacita firman Tuhan untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng, kita siapkan hati kita masuk ke kudusan bait suci Tuhan di dalam keheningan hati kita. Mari kita hening, kita tenangkan hati kita fokus kepada hadiratnya yang kudus. Kami masuk bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak, ajar kami untuk tetap taat, untuk tetap setia, hidup di dalam jalan-jalan kasih setia-Mu. Nama-Mu kami muliakan, kami sanjung Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Benar Tuhan, biarlah kami boleh terus berjuang, sehingga Kau dapati hati kami tetap setia, melekat hanya kepadamu. Ya Roh Kudus, rahmati kami saat ini. Kami buka hati kami buka hidup kami. Biarlah perkenanan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu melalui anak-Mu yang terkasih, Uskup kami terkasih, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC. Biarlah lewat pewartaan firman, lewat kesaksian yang diberikan Monsinyur kami terkasih, hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui, kasih karunia-Mu terus mengalir di masa-masa pertobatan kami ini. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan dan diubahkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang kami sembah kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santa Ana terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Monsinyur, silakan. Saudara-saudari yang terkasih, teristimewa saudara-saudari dari Persekutuan Doa Santa Ana, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan terlebih dahulu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat." Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkannya mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagai pepatah yang berkata, bagai padi makin berisi makin merunduk, mengajak kita untuk mawas diri. Makin kita berilmu tinggi, kita makin rendah hati. Makin kita berposisi tinggi, kian kita mampu membumi. Makin kita berrelasi luas, kian kita bertenggang rasa. Makin kita sejahtera, makin kita berbela rasa. Akan tetapi kenyataannya ada orang yang makin punya ilmu yang dilengkapi dengan sederetan gelar panjang, kian menjadi sombong. Makin menduduki jabatan dengan berbagai privilege, kian adikung. Dan makin banyak kenalan penting, malah makin jauh dari khalayak umat dan masyarakat. Makin banyak hartanya, malah makin tak peduli pada kehidupan sesama, terutama yang membutuhkan, dengan dalih, "Ini adalah hasil jerih payahku sendiri." Maka kalau mereka mau berusahalah untuk menikmati seperti aku. Hal ini terjadi kalau orang merasa sok pintar, sok benar, dan sok suci. Disitulah orang merasa tak perlu belajar lagi, tak mau ditegur lagi, dan tak mau berelasi lagi dengan orang lain, apalagi mereka yang tidak membuat nyaman. Di sanalah
Ada gap antara pengetahuan dan pengalaman hidup, antara kehidupan beragama dan penghayatan hidup sehari-hari. Sepertinya tidak nyambung. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang buta baru saja pulang dari rumah temannya. Terlalu sore sampai larut malam, lalu temannya ini berkata kepada yang buta, "Saya bawakan lentera supaya kamu selamat." Lalu orang buta itu berkata, "Hei sobat, saya tidak memerlukan lentera, mata saya buta. Jadi untuk apa lentera itu?" Temannya berkata, "Lentera ini berguna untuk orang lain yang dapat melihat, supaya ia dapat melihat kamu, atau ia dapat juga mencermati jalan yang terang sehingga tidak menabrakmu." Akhirnya ia jalan pulang. Pada suatu saat ia ternyata bertabrakan dengan satu orang. Dan ia berkata, "Wahai, kenapa kamu menabrak saya? Bukankah saya membawa lentera?" Orang itu menjawab, "Betul, saya membawa lentera. Saya juga membawa lentera. Tetapi kamu kenapa menabrak?" Dia, "Karena saya tidak bisa melihat." Lalu orang itu juga menjawabnya, "Saya pun tidak bisa melihat." Rupanya dua orang buta membawa lentera dan mereka saling bertabrakan satu sama lain karena lentera itu tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih, lentera itu ibarat pengalaman diberkati yang membutuhkan iman untuk menyadari kebaikan Allah yang ada juga pada kita, sehingga kita bersedia untuk membagikan kepada sesama. Lentera itu ibarat hati. Kita punya pengetahuan, tetapi kita juga membutuhkan hati, lentera yang mencahaya, yang menerangi perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yesus mengajak kita untuk merenungkan 3 kesombongan diri yang membutuhkan pertobatan, terutama di masa Prapaskah ini yang dimulai pada Rabu 17 Februari. Pertama, Yesus mengundang kita untuk merenungkan apa yang biasa terjadi dalam hidup sehari-hari, tetapi bisa berakibat fatal, di mana orang yang tidak tahu jalan kehidupan yang baik memberitahu bagaimana cara mencapainya. Orang yang tidak sungguh dekat dengan Tuhan mau mengajarkan dan menunjukkan jalan Tuhan, itulah orang yang sok pintar. Ia bisa asal bicara. Kenyataan fatal ini diungkapkan Yesus melalui pertanyaan reflektif. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lukas 6:39. Kedua, Yesus mengajak kita untuk mawas diri, yaitu dengan rendah hati menyadari kelemahan diri agar tidak mudah menuduh dan menghakimi orang lain atau mengata-ngatai dengan kasar dan tidak pantas. Kecenderungan manusia mencari kelemahan dan mengungkit-ungkit kesalahan sesama guna menutupi kekurangan sendiri. Maka kalau kita menunjuk selalu begini, jari kepada orang lain. Sebetulnya harusnya 3 jari kepada diri sendiri. Sebelum menunjuk kepada orang lain, tunjuk 3 jari ini. Lihat apa yang dia ada pada diri sendiri. Itulah orang yang sok benar. Untuk itu Yesus mengajak kita, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Lukas 6:42. Akar sok pintar bagi orang yang tahu segalanya dan sok benar bagi orang yang selalu benar adalah sok suci, yaitu merasa saleh tanpa salah di hadapan sesama dan mengaku bersih tanpa dosa di hadapan Tuhan. Padahal apa yang kelihatan itu keluar dari hati yang tersembunyi. Bagaimana mungkin orang suci bisa berkata dan berbuat sesuatu yang menyesatkan dan menghakimi sesama? Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kalau kita memiliki hati suci tertuju kepada Allah. Kata Yesus, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka
Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada matamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Matius 6:21-23. Kalau hati seseorang ada pada Allah, seluruh budi, energi, dan materinya pun akan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah orang yang miskin di dalam roh yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 3. Yaitu orang yang semata-mata tergantung dan bergantung pada Allah. Pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk rendah hati. Tidak sok tahu dan sok pintar, tetapi mau dan mampu belajar demi sesuatu yang lebih baik dari orang yang mumpuni di bidang intelektual, di bidang moral, di bidang spiritual. Jangan sampai pengetahuan dan pengalaman kita sudah kedaluarsa tanpa pengetahuan yang baik dan benar tentang apa yang kita perlu ketahui, bisa menjadi bumerang bagi kita, berbalik membahayakan kita. Disinilah kita diajak untuk rendah hati, tidak sok tahu dan sok pintar, melainkan terbuka untuk memahaminya secara memadai hingga mampu memanfaatkan segalanya dengan tepat guna sesuai dengan tujuan penciptaan. Kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga kita mau dan mampu mendengarkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang moralitas. Jangan sampai kita merasa benar karena sudah biasa dan terbiasa melakukan segala sesuatu atau sesuatu, padahal bisa jadi menyakiti dan merugikan sesama. Ketiga, kita diajak terbuka pada Roh Kudus, sehingga mau dan mampu mendengarkan bisikan suara hati dan tuntunan Roh Ilahi, dengan mengikuti teladan orang yang unggul dalam bidang spiritualitas. Jangan sampai perbuatan kita jauh dari kehendak Allah. Disinilah orang akan berusaha mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sok suci hatinya tentu tidak akan berlagak, tahu dan sok benar, melainkan terbuka pada anjuran dan pertolongan para ahli yang mumpuni di bidang yang sesuai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana keutuhan ciptaan di sekitar kita. Lihatlah bagaimana sesama yang hidup di sekitar kita. Masih ada orang yang miskin tanpa makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan tempat berteduh yang aman dan nyaman, serta kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Apalagi sekarang kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Apakah kita tergerak hati oleh bela rasa, sebagaimana Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih? Kita membutuhkan literasi iman, melek iman, yaitu proses yang membuat kita melek secara iman, secara spiritual, memahami penyelenggaraan ilahi dalam dunia insani, melihat kehadiran Allah dalam hidup kita, hingga kita bisa menunjukkan Tuhan pada sesama, seperti pengalaman murid yang terkasih menyaksikan mujizat penangkapan ikan berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yohanes 21 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama umat dan masyarakat kita meningkatkan kesadaran humanis, berbela rasa, ekologis, memelihara alam semesta, sehingga kita mengalami hidup sehat dan lebih sejahtera, serta mengembangkan gerakan literasi iman sebagai bentuk laku tobat kita, terutama di masa prapaskah ini. Semoga dengan mati raga dan puasa kita makin sadar untuk mengontrol diri agar tidak sok pintar dan sok benar. Dengan doa dan tapa kita makin peka akan penyelenggaraan ilahi agar kita tidak sok suci. Dengan amal dan kasih, kita mau dan mampu peduli pada sesama dengan menjadi berkat. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, kami percaya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat PD Santana Menteng, kita sungguh boleh dirahmati, kita boleh sungguh diberkati, dan kita percaya lewat kuat kuasa firman Tuhan, hidup kita diubahkan dan diperbaharui. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, mari kita kasih tepuk tangan secara virtual untuk Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto SC. Terima kasih Monsinyur, sehat-sehat terus, supaya dengan rahmat cinta Tuhan, Monsinyur selalu diberkati Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap setia di dalam karya perutusan, terutama menjadi berkat untuk sahabat-sahabat di Keuskupan Bandung. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santana Menteng, puji nama Tuhan, persekutuan doa kita di bulan Maret sudah selesai. Tetapi tetap percaya di dalam kasih setia Tuhan, berkat Tuhan akan terus tercurah di dalam setiap perkara hidup kita. Biarlah di masa-masa prapaskah ini kita benar-benar sungguh-sungguh mau melakukan metanoia, pertobatan yang sungguh dan terus menerus, sehingga hidup kita boleh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa untuk selalu melihat YouTube channel dari PD Santana Menteng. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan juga jangan lupa di subscribe. Tentunya jangan lupa dibunyikan loncengnya, supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat boleh terus mendapatkan update terbaru dari PD Santa Ana Menteng. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, tetap berkarya dalam ladang Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa bulan depan. God bless you all.